Hai, selamat malam semuanya. Ini anakku. Mana sih Kak Tasya? Sini deketin Mami, Nak. Tidak. Tidak, terima kasih. Halo teman-teman. Selamat malam. Ya, malam hari ini aku nunggu David masuk. Ya, kita mau sharing masalah forever young, tapi pada dasarnya kita semua pasti menua dan pasti akan tiada. Halo, hai nih, apa kabar? Selamat malam, selamat malam, cantik. Hai Imam Budi, halo juga, selamat malam. Aduh kucingku ganggu terus ya di bawah. Hai, selamat malam semuanya. Pin dong, pin, pin, pin. Mana? Pin. Nulis pin. Mama nulis dulu. Ya, di mana? Sumpah saja yang diganggu mama. Hei, ayo turun sayang. Ini yang ganggu ya. Nice. Ini aku ada ini nih. Nah, ini selalu mengganggu diriku ya. Dia kucing kampung kebetulan datang ke rumah. Terus di sini otomatis kasihan kan. Jadi kita pelihara di sini sekarang. Ini namanya Zizi. Hai Zizi. Tuh Zizi. Siapa Zizi? Oke ya. Next. Halo. Oh, temennya ya? Temennya Ajeng. Oh, itu Ajeng. Halo, selamat malam, Mbak Nur. Ya, ketemu lagi ya. Nanti tanya aja sesuatu pada kita. Karena kita selalu sharingnya kesehatan. Untuk malam hari ini, Forever Young. Gimana kita tetap menjadi muda ya. Oke, judulnya, temanya adalah Forever Young secara alami. Nature. Ya. Good. Bersama ada David. Iya. Hai Laksa, dari mana kamu? Emilda, apa kabar Mil? Pokoknya kalau minggu jam 7 malam tongkrongin aja ya di EJ-nya Anis. Kita ngobrol santai aja. Nanti kadang aku mau ngundang Anda ya. Karena kan memang kalau lagi Covid gini kita jarang keluar. Biasanya Sabtu Minggu kita jarang di rumah. Iya, forever yang secara alami. Ya, ini ada tangannya Kak Tasya. Hai semuanya. Nanti bisa tanya ya. Do dari Purwokerto. Halo Laksana. Hai Purwokerto, apa kabar? Terima kasih ya udah pakai yoga aku untuk koreonya di International Yoga Day kemarin ya. Koreo latinya pakai punya Anis. Terima kasih. Ya, David udah datang ini ya. Oke, kita ngobrol sama dia. Langsung aja. Mana fit kamu? Ya, good. Ya, saya menunggu dia untuk masuk dulu. Nah, biar obrolannya lebih oke ya. Bahwa kita bahasnya tentang kesehatan selalu. Hai David, selamat Halo, malam. Iya. yang habis Forever yoga yang ya aku Kak ya, pakai ini nih. namaste. Iya, hari ini pakai gini nih biasanya buat mandi itu kan. Bandananya. It's okay. Ya, malam hari ini kita bahas teman-teman ya, apapun mungkin teman-teman pingin tetap kelihatan muda ya, tapi dengan cara alami. Jadi kita bahas di sini. Mungkin ada yang tanya, bisa tanya semuanya. Kayak aku kan alami nih. Ini nggak pernah pakai apa-apa, coba lihat nih. Nih alami, alisnya nggak ditato, nggak ada tato, nggak ada. Ini juga nggak ada semuanya. Ini bulunya juga asli, jadi kumisnya juga asli. Lihat. Jadi semuanya alami deh. Dan di sini yang akan kita bahas gimana kita eh, tetap kelihatan cantik dan alami, ya. Oke, tuh banyak yang nggak hadir ini kemana ini pada malam ini? It's okay. Ini David menemenin aku bisa memperkenalkan diri lagi pada teman-teman. Oke, saya David, backgroundnya nutritional therapist, Eh, lulusannya dari Australia,
Dan fokusnya saya biasa itu terapinya memakai nutrition atau vitamin yang sifatnya organik atau herbal. Pokoknya yang serba alami untuk menyehatkan fungsi tubuh. Nah, kebetulan pada hari ini kita kolaborasi untuk membahas soal menjaga kecantikan, tapi dari dalam inner beauty. Oh, berarti Itu. salah ya pinnya aku judulnya ya. Forever yang Ah, secara lo alami. benar, Benar benar. ya? Ya, Oke. mulai dari dalam gitu. Mm-mm. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin saya akan sharekan hal-hal yang basic di dunia kecantikan. Tapi mohon ya, karena saya memang kerjaannya bukan di dunia kecantikan, jadi mungkin nggak terlalu detail. Tapi akan saya jelaskan secara simple versi cowok. Oh, versi Ya, cowoknya. Oke. cowok kan Aku versi step-stepnya nggak terlalu ceweknya. banyak. Iya, gitu. Oke. Halo Ya. Ceserly, apa kabar? Join lagi ya. It's okay. By the way, Hai. nanti kalau nggak salah rencana kita akan ngadain itu ya, apa? Kelas Zoom ya. Iya, kelas Zoom. Rutin Ya. ya, 2 bulan sekali, free buat teman-teman yang pingin tetap cantik untuk awet muda dari dalam, maksudnya untuk join-joinnya. Karena Zoom kita adalah fokus untuk flexibility stretch ya, jadi untuk muscle, untuk otot Anda. Jadi peredaran darah biar lancar. Jadi cara kita awet muda sebenarnya selain dengan makanan ya, untuk dari dalam, kita butuh olahraga. Olahraga itu sangat penting banget ya untuk menambah oksigen di dalam tubuh kita agar peredaran juga semakin lancar ya. Terus efek jadi di dalam olahraga itu ada enzim yang membawa kita ke bahagia. Jadi rasa bahagia juga bikin awet muda, bener nggak? Betul. Oke. Ya. Nah, just info buat teman-teman ya, jangan lupa follow Mbak Anis ini 2 kali dalam sebulan nanti kita akan collab untuk ngadain Zoom kelas stretching. Nanti tetap pantengin aja di Instagramnya kita, nanti kita akan infokan kalau ada kelas-kelasnya ya. Paling weekend kan ya? Iya, mungkin insya Allah kita weekend aja kelasnya yang tadi itu di hari Minggu ya. Kebetulan weekend kemarin kita pada sibuk semua, jadi kita change di hari Minggu. Terus teman-teman apa? Jangan lupa lagi ya. Nanti kita mohon maaf sebenarnya kita kalau kalau ngirim flyer tuh suka dadakan, bener nggak? Hari ini kita mau apa ngobrol asik ternyata flyernya baru tadi ya, tadi pagi semalam lah baru kita share. Jadi kurang Anis sih yang telat nge-share-nya. Tuh. It's okay. Nanti saya akan share jauh-jauh hari karena memang kebetulan minggu ini saya banyak banget IG live. Ya, mau kita mulai dulu? Boleh, nggak apa-apa deh, nggak usah nunggu. Nanti kan kita simpan tuh IG-nya. Jadi ngobrol aja semua teman-teman yang mungkin sekarang lagi sibuk, karena mungkin sekarang new new normal ini mereka udah malam minggu-minggu udah sama keluarganya, mungkin bisa makan malam, bisa keluar yang kangen-kangen dulu ya. Jadi nanti bisa ngelihat di IG live kita yang udah kita simpan. Ya, oke, bisa dijelasin. Mungkin ada pertanyaan bisa tanya langsung, nanti biar dibaca sama David, jadi bisa dia langsung kasih Anda masukan. Ya, gitu. Oke. Ya, uh, kita mulai ya. Jadi, ya untuk awal-awalnya mungkin untuk menjaga kecantikan kan biasa yang mudah terlihat itu first impression di wajah. Nah, teman-teman biasa selama ini gimana cara jaga uh, kualitas wajah? Karena kulit itu salah satu organ di tubuh kita. Nggak cuma jantung, nggak cuma paru-paru, nggak cuma empedu, nggak cuma liver. Jadi kulit itu juga salah satu indikator kita itu sehat atau tidak. Nah, untuk teman-teman yang selama ini agak bingung mulai dari mana untuk perawatan, atau yang untuk cowok, saya nggak mau perawatan-perawatan kayak gitu, kurang maco,
Atau yang Hmm. nggak telaten gitu, pakai satu kit skincare, atau mungkin ada apa pemikiran kalau oh untuk saya cantik harus ke klinik. Nah, untuk hal-hal seperti ini nanti tolong untuk teman-teman mumpung kita di sini ditanya kira-kira apa aja yang bingung atau mungkin sekarang lagi ngadapin masalah di kulit gitu. Misalnya ternyata nggak terjawab di IG live ini, bisa nanti DM, bisa ke Anis underscore Fast, IG-nya Mbak Anis, atau ke David Jessica 21, itu Instagramnya saya. Oke. Nanti ke depan misalnya ada teman-teman punya rekomendasi topik-topik yang bisa kita bahas lagi, info-info ya, gitu. Siapa tahu mumpung musim pandemi ini kita bisa nambah ilmu. Betul. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Terus lagi ya, teman-teman, kalau pingin bahas masalah apa gitu, mungkin teman-teman ada ide atau Mbak Anis atau Mas David atau Om David, panggilnya terserah mau Om mau Mas, mau apa? Eh, aku mau dong nih topiknya masalah ini karena kita punya masalah ini nggak masalah. Jadi teman-teman bisa DM kita ya. Jadi nanti David akan jelasin ke Anda nutrisi-nutrisi Anda yang bagus buat tubuh Anda. Oke, itu aja. Terus kalau di aku Itu. sih kalau di Ya aku ya. sih gitu David tadi ya. Sebenarnya aku nggak pernah pakai apa-apa nih. Jadi solusi aku kan jarang pakai kosmetik-kosmetik apalah-apalah. Cuman yang pasti sunblock iyalah. Karena kan sering di luar. Jadi yang sering aku pakai pasti aku pakai sunblock. Kalau yang krim-krim bla 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 itu notabene aku orangnya ya memang dari dulu kayaknya ada agak tomboy dikit sih. Jadi jarang jarang kayak perawatan yang khusus untuk wajah itu jarang banget untuk kulit wajah. Tapi untuk pola makan aja yang memang selalu yang dari dalam aku atur seperti yang lalu-lalu aku ceritain ke teman-teman. Jadi aku paling seneng lah yang semua serba alami. Jadi sering banyak minum air putih, misalnya pakai saffron yang kemarin, pakai haba aswad, pakai kurma ajwa kalau pagi sarapannya. Jadi hal-hal seperti itu yang aku lakukan. Jadi untuk perawatan yang dari luar atau misalnya krim-krim AA karena kulit saya benar-benar sensitif, jadi takut banget. Jadi cukup sunblock untuk melindunginya yang di siang hari itu aja. Terus mungkin ada solusi dari David yang bagusnya tuh kalau ini cewek ya karena aku cewek ya. Kalau David tadi mau ceritain untuk cowok kan. Jadi kalau cewek itu gimana sih untuk biar kelihatan muda tapi kita nggak harus pakai yang kosmetiknya yang tebel atau mungkin yang harus pakai ini atau injek sana sini atau gimana gitu. Oh, ya. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan glowing skin supaya wajahnya terlihat lebih cerah, itu memang nomor satu yang perlu diperhatikan itu fondasinya. Nah, fondasinya itu dari mana? Ya dari pola makan kita, tidurnya cukup atau tidak. Kalau untuk wanita, hormonalnya apakah stabil? Terus minum airnya cukup atau tidak? Atau sehari-hari apakah menerima radikal bebas atau polusi enggak? Mungkin ada yang sering motoran, kena asap, debu seperti itu, atau atlet atau instruktur yang sering berkeringat gitu. Jadi sesuaikan kondisinya, tapi yang penting fondasinya diperbaikin dulu. Karena percuma apalagi untuk wanita uh, mau dipercantik pakai makeup setebal apapun, kalau kanvasnya nggak siap, itu lukisannya pasti jelek. Dan susah kalau biasanya kalau teman-teman yang cewek-cewek pakai foundation atau concealer seperti itu akan susah nempel di kulit. Oleh karena itu, nomor satu, fondasinya harus diperbaiki. Setelah itu, baru yang eksternal diperbaiki, yaitu wajahnya ini pakai apa? Skincare. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya tipe-tipe kulit ya, Ya, supaya tipe kulit. mudah dimengerti. Nah, pada dasarnya tipe kulit itu ada dua tipe, yaitu kering atau oily, berminyak. Tapi ada juga yang kombinasi. Nah, kombinasi itu biasanya di sini T-zone namanya, itu oily, berminyak, dan di sininya kering. Biasanya gitulah. Itu kombinasi. Oke.
Nah, misalnya ada teman yang, oh, saya kulitnya sensitif. Nah, sensitif itu bukan tipe kulit. Sensitif itu kondisi kulit. Jadi orangnya mau dari 3 macam skin type ini misalnya dia sensitif, ya tiga-tiganya pun bisa sensitif. Tapi ada satu lagi kondisi, itu namanya dehidrasi. Itu yang kadang teman-teman kurang paham. Jadi contoh ya, misalnya kulit saya kok keluar jerawat, tapi kok kering kasar. Nah, itu bukan kombinasi, tapi kulitnya dehidrasi. Tapi saya minum airnya banyak, kok tetap kering. Nah, itu biasanya ada formulasi khusus skincare yang bisa membantu hidrasi kulit, ya. Jadi itu secara singkat tipe-tipe kulit wajah. Nah, treatmentnya apa? Biasa kalau teman-teman pergi ke toko kecantikan, itu kan botolnya banyak sekali. Aneka warna, aneka harga. Ya, saya tekankan ya, harga itu nggak menjamin kualitas. Ya, tapi dari harga kita bisa segmentasikan sesuai dengan target market mereka. Jadi kita ada 2 macam. Yang satu untuk massal, jadi itu yang harganya lebih murah. Jadi misalnya beli sabun harga 50.000, pokoknya harga di bawah 100.000 itu untuk massal. Ya, saya nggak bakal sebutin merek, tapi Anda tahu ya. Tapi kalau misalnya beli sabun gitu harganya misalnya 250.000 ke atas, itu sudah levelnya yang agak premium ya. Tapi kalau yang harganya sampai 5 juta ke atas, nah itu levelnya sultan. Ya, ada. Jadi itu dari masalah harga. Terus saya mulai dari mana? Nah, biasa yang untuk fondasi untuk skincare itu pada dasarnya kalau ada sales itu yang jual itu mereka jualnya satu kit. Nah, satu kit itu terdiri dari cleanser, toner, moisturizer. Ya, cleanser itu sabun wajah. Eh, uh, just info kalau ada cowok yang nonton ini kalau nggak ngerti, cleanser itu sabun wajah. Oke. Okay. Toner itu yang cairan, biasanya botolnya itu isinya cairannya lebih liquid. Nah, itu biasanya ditul-tul di apa? Di kapas. Itu untuk di tap-tap di sini, ya. Atau mungkin kalau cowok nggak telaten, itu taruh sini, Hi. Nah, sudah. Kayak after splash kalau cowok itu, ya. Itu toner. Nah, cleanser ini tugasnya untuk membersihkan wajah. Oke. Nah, kalau membersihkan wajah teman-teman kerasa kenceng atau gatel atau apa? Kayak Gitu ya, ketat. ya kayak apa ya? Kayak ada semut-semut gitu. Nah, itu berarti terlalu kering atau sensitif. Cuman jika kerasa ketarik atau agak panas gitunya cuman hanya dalam hitungan detik, berarti nggak apa-apa. Biasanya itu cuman adaptasi. Nah, baru ketahuan kalau itu nggak cocok itu dari mananya. Misalnya setelah 1 minggu pakai, ternyata kok tambah parah wajahnya. Nah, itu berarti nggak cocok. Kedua, toner. Toner itu tugasnya untuk balance kan, menstabilkan pH. pH itu tingkat keasaman wajah, ya, Kulit. kulit. Jadi toner itu begitu wajah kita pH-nya normal, nanti itu akan mempersiapkan untuk moisturizer-nya, pelembab supaya bisa terserap secara maksimum. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngirit di pelembab, kan biasa pelembab tuh ada tuh yang mahal banget. Nah, kalau mau ngirit, tonernya yang rutin. Jadi supaya pakainya sedikit. Ya. Nah, moisturizer atau pelembab itu pun dibagi 2 macam, biasanya tergantung dari tipe wajah, tipe kulit. Biasanya dijual ada yang oily, ada juga dijual yang dry skin. Ya. Nah, biasanya itu juga um, untuk yang lebih advance, pelembab pun juga ada yang namanya day lotion atau night lotion. Ya, biasa pakai bahasa namanya lotion itu untuk yang kulitnya berminyak. Kalau yang kulitnya lebih lebih kering itu biasanya moisturizer. Jadi cream namanya. Day cream, night cream itu untuk kulit yang kering.
day lotion, night lotion itu untuk kulit yang berminyak. Ya. Nah, itu untuk yang basic. Nah, biasanya setelah itu ada yang orang pakai serum. Nah, itu dan lain-lain disesuaikan kebutuhannya. Ada yang pakai serum untuk memperbaiki supaya kulitnya lebih mulus. Ada juga apa ya? Ada yang pakai suntikan-suntikan atau ada yang masker gitu. Nah, itu biasanya itu tambahan dan masker atau serum biasanya di tengah-tengah setelah toner sebelum lotion atau pelembab ya. Ya itu secara umum. Jadi Ya, itu untuk biasanya teman-teman nih, pemakaian umum orang-orang kan seperti itu ya. Itu betul. ada Jadi temen aku menyapa, boleh sebentar. Ada Namaste boleh. Bandit. Halo, kalah glowing kulitku sama kamu. Namaste Bandit Jakarta. Dia glowing juga tuh dia. Cowok tapi bener-bener bersih gitu. Sapa David. Oh ini karena Terus, flash ini lampu. Just ya. info ya, kita Oh, semua ini iya. IG live tanpa pakai beauty. Oh ya. Kamu ada pakai lampu sekarang? Kalau aku lampunya alami aja. Oh, It's okay. uh, karena di bawah kita lagi ada tamu teman dari India, jadi saya pindah lokasi. Oh, diusir gitu ya ceritanya. Iya. Em, ya gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari skincare, biasanya basicnya gitu. Misalnya cowok nggak telaten, ya tonernya nggak usah pun juga nggak apa-apa. Cuman kenapa cowok juga penting untuk menjaga merawat wajah? Karena cowok itu kulitnya lebih tebal dan mereka ada kecenderungan perlu mencukur jenggot. Ya, jadi ada kemungkinan kulitnya juga ikut kecukur. Nah, makanya perlu skincare yang tepat. Oh, terus ya basically itu aja sih kalau untuk skincare ya. Terus perawatan selain untuk dari luar kayak skincare itu yang bagus banget untuk kulit mungkin bisa kita pakai kacang-kacangan ya. Banyak minum air putih, almond itu paling bagus, kacang-kacangan yang terbagus itu di almond. Kadang orang mau beli tuh, ih mahal banget tuh harganya. Tapi Anda jangan ngomong mahalnya, manfaatnya itu yang utama. Gitu teman-teman. Oh. Yes, begitu. Oke, saya menyapa ada Mbak Rara di sini. Rara Jilo, hai. Rara Jilo ini adalah teman aku dulu waktu zaman masih aerobik dulu, gila-gilanya di aerobik. Dia yang suka make upin aku. Setiap mau Oh, tanding, setiap mau naik panggung. Karena kan nggak bisa make up orangnya. Boro-boro bisa, nggak bisa. Sampai sekarang. Jadi apa adanya selalu. Terus itu dia yang bagian make up itu Mbak Rara dulu. Thank you ya Mbak Rara. Namaste Bandit. Thank you bergabung di sini. Teman-teman yang bergabung terima kasih. Ada Elizabeth juga di sini. Hai. Oke, David akan melanjutkan bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di sini ya. oke. Jadi mungkin itu yang basic dalam hal perawatan wajah ya. Tapi mungkin di lapangan sana misalnya, oh ternyata nggak ngefek skincare-nya. Nah, itu biasanya di beberapa toko atau klinik, mereka tuh ada alat untuk analyze wajah. Misalnya yang bingung mulainya dari mana. Jadi dari situ nanti ketahuan masalahnya di mana, nanti bisa dipilihkan skincare yang tepat gitu. Atau dilihat juga dari budget. Kadang sama dari umur. Misalnya untuk yang umurnya 20 tahun ke bawah, ya itu ada beberapa merek itu nggak cocok untuk mereka karena merek itu untuk yang ya agak senior lah gitu. Harganya pun juga senior gitu. Jadi untuk 20 tahun ke bawah mungkin um, secara umum rata-rata kulitnya lebih berminyak dan mudah jerawat atau karena masalah puber hormonal jadi jerawatnya agak susah diatur. Nah, itu sebenarnya nggak benar-benar perlu obat, itu hanya perlu dikontrol aja minyaknya. Jadi kalau minyaknya sudah terkontrol, biasanya pori-pori maupun jerawatnya itu bakalan cepat hilang. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ada masalah di jerawat, saya jelaskan mungkin proses pemulihan wajah secara alami ya. Oke. Karena saya Jerawat. punya karena saya punya teman-teman yang begitu punya jerawat, itu langsung ke klinik suntik.
supaya jerawatnya kempes, hilang. Nah, itu mungkin ya untuk yang berduit nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang uh, saya jelaskan aja proses pemulihan wajah, uh, sistem pembersihannya wajah secara alami itu seperti apa. Jadi pada dasarnya, misalnya jerawat ya, jerawat itu kan ada di bawah permukaan kulit. Nah, biasanya kalau ada jerawat, badan itu setiap hari akan mengelupas. Dia akan kehilangan tiap lapis kulitnya itu tipis banget, lebih tipis daripada tisu. Nah, itu tiap hari akan mengelupas secara alami supaya mulai ada lapisan yang baru terus renewal, regenerate. Itu apa itu bahasa Indonesianya? Jadi Regenerasi sel. ya, jadi lapisan itu akan terus lama-lama ke atas menggantikan yang lama. Otomatis kalau ada kotoran di bawahnya akan ikut kedorong ke atas. Itu yang secara alami. Setelah di atas, biasa jerawat itu akan pecah, terus nanti baru berangsur-angsur recovery. Nah, itu yang alami. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya pakai skincare, terus Tanya ngerasa, loh dulu, kok, kenapa? terus tanya dulu boleh. Boleh. Jerawat itu macem-macem kan, ada yang alami, ada yang puber, kayak gitu-gitu itu gimana, Fit? Dapat. Nah, Nah, itu itu ini saya jelasin yang nggak alami pakai dulu ya. skincare, iya. bedanya, bedanya jerawat kangen, terus jerawat stres, bedanya lagi jerawat yang lagi puber-puber gitu tuh, bedanya gimana tuh, Fit? Ya, jadi yang tadi cara pembersihannya itu yang benar gitu ya. Layer by layer nanti keluar terus pecah, hilang. Nah, jerawat sendiri kadang teman-teman jangan langsung panik begitu keluar jerawat. Karena ini kan sama dengan organ tubuh kulitnya ini. Jadi kalau muncul jerawat, dilihat dari tipenya itu menentukan badan kita itu komplainnya karena apa. Misalnya, sekali muncul jerawatnya besar, dan itu biasanya jumlahnya 2 atau 3 aja. Ya, kalau jerawatnya besar, itu biasanya gara-gara mungkin makannya nggak sehat sebelumnya atau lagi party. Kayak seperti saya nih ya, uh, saya terakhir ini banyak makan bakcang. Itu culture-nya saya. Jadi ada kalanya kalau makan banyak babi dan kawan-kawannya langsung keluar jerawatnya banyak. Maksudnya cuma 2 atau 3 yang besar. Itu berarti ya kebanyakan makan gorengan Berarti atau dari pola makan. Berarti itu dari betul, pola makan ya. atau tidur. Jadi tidurnya misalnya keganggu terus, mungkin karena lembur di pekerjaan, makannya nggak teratur juga. Nah itu nanti muncul 2 atau 3 yang besar. Dan biasanya yang besar itu mudah dihilangkan hanya dengan ya pembersihan normal. Karena yang besar itu ya mudah bersih, nggak apa-apa. Selama badannya kita nanti memperbaiki diri, misalnya lebih banyak makan sayur dan buah-buahan, karena terlalu banyak makan daging. Itu satu, jerawat yang besar. Kedua, jerawat yang kecil. Nah, jerawat yang kecil itu munculnya nggak cuma satu. Biasanya itu namanya breakout. Nah, Umedo. break, Beda. bukan, beda lagi. Jadi ada jerawat ini yang lebih kecil, tapi munculnya itu kayak rasi bintang. Jadi segerombolan di sini 4 atau 5 lah itu namanya istilahnya breakout. Nah, breakout itu biasanya bisa karena mungkin cuci mukanya kurang bersih atau mungkin terlalu lama kulitnya kotor, nggak dibersih-bersihkan, atau mungkin handuknya nggak benar, jarang dicuci. Itu macam-macam, tapi itu seputar higienik juga bisa jadi karena hormon. Rambut Untuk kotor. wanita, itu salah satu indikatornya, misalnya hormonnya nggak stabil gitu. Biasa mendekati mens baru muncul, lah itu breakout namanya. Ya, nah breakout itu mau pakai skincare yang mahal pun itu biasanya nggak ngefek. Cuman uh, kalau skincare-nya benar itu bisa mengurangi kondisi jerawatnya itu dan pelan-pelan memang itu bisa hilang sendiri. Ya, terus ada lagi yang jerawatnya itu sudah mulai kayak apa? Kayak permukaan jeruk, mulai banyak banget. Dan itu
kalau sampai permukaan kulitnya itu warnanya beda dengan leher, itu sudah bukan masalah jerawat lagi. Itu namanya radang atau inflamasi. Radang, Ya, radang. biasanya itu sudah saatnya mungkin ke dokter. Dokter biasa mungkin kasih laser atau apa gitu. Tapi biasanya kalau untuk saya itu ya bisa kasih skincare yang agak untuk sensitive skin. Juga mungkin nutrisinya saya cek dulu. Kalau dia ada background hormonalnya selama ini nggak rutin, ya mungkin perlu dibantu secara herbal gitu. Itu seputar perjerawatan ya. Tapi berarti Sekarang dari situ dapat diambil kesimpulan ya bahwa kita pasti mengalami jerawat itu muncul pasti ada lah, siklusnya ada. Jerawat itu betul. sudah alami jadi keluar, tinggal gimana kita menjaga kebersihan kulit dari luar seperti yang tadi David bilang bisa memakai ABC 3 tadi toner ya kan untuk krim-krimnya dan juga asupan gizi dari dalam. Jadi untuk kulit asupan yang dari dalam yang bagus untuk kulit, terutama mereka yang berjerawat. Tapi kalau jerawat itu nggak ini kan, Fit. Biasanya kalau orang berjerawat itu lebih awet muda deh kayaknya. Katanya kulitnya lebih Betul. daripada orang yang berjerawat yang kering gitu. Bener Betul, kan itu betul. ya? Kalau punya Terus, jerawat itu berarti anti aging secara alami mestinya. ya betul. Terus kalau misalnya nih, kalau dari dalam, yang dari luar kan tadi, kalau untuk pola hidup yang bagus, yang mungkin makanan-makanan untuk yang membantu untuk regenerasi kulitnya lebih bagus, misalnya terus biar eh, tetap berminyak, tapi makanan yang dari dalam yang secara alami itu contohnya apa aja ya David? Selain tadi krim-krim tadi loh yang untuk dari luar. Oke. Nah, ini mulai yang dari dalam ya. Jadi, secara umum itu biasanya nutrisi yang membantu kulit itu vitamin A dan vitamin E. Itu secara umum. Ya, vitamin A nggak cuma untuk wajah, tapi itu juga ada fungsi itu masuk di keluarga karotenoid, di mana itu fungsinya memang untuk memperbaiki peradangan yang ada di kulit. Dan yang kedua, vitamin E itu biasanya dari kayak grup kacang-kacangan, itu vitamin kacang. Jadi di mana vitamin E berfungsi untuk memperbaiki kualitas sel sel tubuh. Dalam hal ini, jika terjadi jerawat atau peradangan itu membantu untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki kualitasnya. Itu vitamin E dan vitamin A ya. Tapi jangan hanya fokus ke situ. Kan sekarang tuh ada tuh produk-produk kayak kolagen dan lain-lain. Nah, Ya. ada juga vitamin B. Vitamin B itu nggak cuma untuk stamina, tapi juga ada kualitas dari vitamin B itu membantu untuk recovery di tubuh untuk pergantian sel, terutama dalam hal merilekskan kita saat tidur. Nah, kalau tidurnya kita cukup, otomatis nanti akan terbentuk juga kolagen untuk memperbaiki kulit kita. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik misalnya beli, oh vitamin ini untuk kulit, vitamin ini untuk kulit, di luar yang saya sebutkan barusan itu, berarti itu bukan vitamin tahap tengah. Kalau saya lebih fokus ke yang A, fondasi. E, Ya, karena dan kalau B. betul, A, E, karena dan kalau B. yes, kalau fondasinya kuat, otomatis nanti ya akan menghasilkan kolagen dan kawan-kawan gitu. Ya. Ada juga Ada mungkin lemak. sekarang karena pandemi, vitamin C itu juga membantu elastisitas wajah. Jadi mungkin kalau saya Mencerahkan ya sebutkan vitamin C. betul. Kalau saya sebutkan semua vitamin juga percuma, jadi ya pada dasarnya kalau mau lebih simpel ya multivitamin aja gitu. Kecuali kalau memang ada masalah, butuh ekstra dosis, ya bisa dari situ. Kalau makanan paling ya eh, kayak misalnya ada teman-teman saya tuh pakai timun untuk Mantap. bantu mengurangi stres di mata atau pakai apa madu dicampur dengan alpukat untuk masker. Nah, itu bisa itu cara organik juga. Ya Ya, aku biasanya pakai madu tak kasih alpukat itu. Nice. betul. Bagian Kalau masker saya terus biasa sama
Sama aku Ya. tambahin nih, Fit. Kalau aku suka nih sekarang, tahu nggak seri? Bahasa Oh ya. ilmiahnya apa seri? Nah, seri itu dikasih air hangat gitu, direndemin. Nah, minum air seri. Itu juga bikin peredaran darah lancar. Kalau peredaran darah lancar, otomatis kita akan lebih awet muda. Jadi di sana insya Allah seperti itu deh. Insya Allah. Tapi tiap orang kan nggak sama suka-suka ya, suka-suka orang. Itu Betul. secara alami. Ada juga sih teman-teman saya tuh opsinya minum susu kedelai atau susu almond. Nah, Ya, almond yang itu bagus kayaknya ya. betul. Itu biasa mereka minum itu karena memang dalam dua tanaman itu mengandung isoflavonoid atau itu versi lainnya estrogen, hormon estrogen, di mana itu akan membantu hormonnya supaya support kualitas wajah. Nah, cuman untuk teman-teman yang biasa konsumsi kayak susu kedelai atau susu almond, tolong dicek dulu, terutama untuk wanita. Kalau ada masalah hormonal seperti miom, kista, endometriosis, atau PCOS, nggak boleh. Ataupun kalaupun boleh itu ada dosisnya, gitu. Atau ada yang backgroundnya kanker payudara atau kanker serviks, apalagi jangan. Dan juga kadang ada pro dan kon ya, ada artikel gitu di mana kalau cowok terlalu banyak minum susu kedelai atau susu almond nanti terlalu Iya, kecewek-cewekan iya, itu kan, itu. atau Betul nggak itu? susah bikin anak atau nanti ibu-ibu hamil kalau kebanyakan minum itu nanti anaknya banyak yang cewek kalau misalnya dia ngidam cowok. Nah, itu hoax. Tetap itu di tangan Tuhan ya. Ya. Cuman memang yang perlu diperhatikan, misalnya minum susu kedelai sama almond, itu cek karena terutama kedelai itu di luaran sana mayoritas karena kedelai itu permintaannya banyak. Jadi untuk mempercepat produksi, biasanya mereka ada kawin silang atau genetically modified. Ya, jadi tolong dicek kadang di label itu ada tanda GMO, genetically modified organism. Nah itu hati-hati, itu nggak boleh dikonsumsi dengan jumlah yang besar atau rutin. Kadang-kadang aja nggak apa-apa, misalnya mau bikin kue atau apa gitu. Cuman kalau terlalu rutin, ya itu takutnya ada efek samping karena ada manipulasi di genetika. Nah biasanya kalau mau konsumsi kan ada tuh susu-susu diet gitu kan kadang juga dari kedelai. Bisa email ke perusahaannya, tanya apakah ini non GMO atau GMO. Nanti biar mereka memberikan statement secara legal, ngambilnya dari mana, dan proses pembuatan susunya itu gimana. Itu biasanya kita punya hak sebagai konsumen untuk tanya kok. Sampai tanya kebunnya di mana gitu. Ada yang bisa gitu, beneran ada yang gitu. Karena Aku ada konsumsi beberapa, kedelai loh. Anis ini konsumsi kedelai loh. iya sama. Karena Iya, saya dulu backgroundnya iya. apa alergi susu sapi, laktos intoleran. Jadi saya Mm-mm. memang opsi kedua susu kedelai. Kedelai, iya. Ya, Ya, susu. ya kan orang-orang bilang katanya minum susu kedelai yang banyak nanti susah dapat anak cowok. Buktinya Jepang juga masih ada yang gendernya laki-laki kok. Gitu. Toh anakmu cewek toh. Anakku Habis ya ini cewek cowok sih. ya aku doain. Habis ini cowok ya. Hai Master Yoga Ariwao, selamat datang. Namaste Master. Ariwao itu Master Yoga dari Jakarta. Ada di YouTube-nya. Oh YouTube-nya wow. dan dia orang yang luar biasa. Aku suka juga belajar. Jadi kalau lagi live gini aku suka ngikutin dia live-nya. Hmm. Iya, iya. Jadi itu ya tadi seputar dari nutrisi. Kalau Mbak Anis mungkin sempat belajar ada face yoga atau pijat untuk Oh wajah. ada. Kalau face yoga aku belum belajar banget, cuman pernah ngikutin ya. Terus kalau face yoga ini aku promoin ya Mami Same dari Malang Yoga.
teman dari yoga itu face yoga. Jadi di sana sudah mengadakan pelatihan untuk face yoga untuk teman-teman. Mungkin ada yang mau berkenan, boleh. Kalau aku sekarang lebih suka ke healing tubuh dari dalam. Jadi kalau Anis bukan dari luar, karena manusia itu pada hakikatnya cantik, awet muda, berseri itu dari dalam. Jadi saya mencoba belajar sekarang lebih ke dalam dalam diri dulu. Misalnya meridian kita benerin dulu dalam tubuh kita. Terus apa hal-hal dengan yaitu tadi mungkin dengan yoga nidra yang lagi aku pelajarin. Jadi dalam arti aku praktekin buat aku sih. Nanti kalau sudah oke, baru aku bisa share buat teman-teman. Terus yang selama ini mungkin Anis lebih fokusnya itu pada gerak tubuh, olah tubuh, olah tubuh, olah tubuh. Ternyata mental kita, meridian tubuh kan di dalam tubuh kita itu ada lapisan-lapisan yang perlu dibuka-buka lagi. Jadi di sana ternyata dengan itu sehingga waktu kita itu benar-benar beda. Waktu kita misalnya waktu tidur kita lebih efektif. Hanya dengan tidur sejenak itu kita rasanya sudah lebih fresh, kayak kita udah tidur sehari semalam, padahal cuma berapa menit aja. Jadi cuma mungkin dihitung 5 menit, 7 menit gitu ya. Plus Ya. rasanya kayak udah ngimpi kemana-mana. Jadi di sana adalah satu hal lagi untuk resep awet muda bagi teman-teman itu, selain tadi yang sudah disampaikan oleh David dengan uh, macam-macam mulai dari produk luar sampai dengan dari dalam, ternyata dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang ya, dengan membuka meridian tubuh kita dengan baik sehingga uh, iklim atau maksudnya siklusnya di antara 5 elemen ini beraturan dengan baik ya, sehingga kita bisa meredam segala hal emosi di dalam diri, membuang segala hal yang negatif di dalam tubuh yang artinya kita itu nyeleh no diri. Jadi kalau orang Jawa itu meletakkan gitu, kita ikhlas, kita syukur, itu ternyata nih aku merasakan lebih enak, lebih lego, dan itu akan terbawa dari aura kita, itu akan naik ke atas, akan naik ke wajah kita, naik ke pancaran mata kita, akan dengan sendirinya gitu teman-teman. Ya mungkin ya aku minta maaf kalau mungkin ada salah sedikit ngomong, mungkin di sana ada guru-guru yoga yang lebih senior yang dengerin ini ya. Jadi untuk masalah ini aku juga belajar. Sama dengan sekarang saat ini aku belajar nutrisi dari David, saya juga belajar dari teman-teman yang ada di luar. Mungkin dari hari ini, mungkin ada pertanyaan, ayo kenapa ini nggak ada yang tanya ya? Tanya aja, apapun macamnya. Kalau Anda mungkin yang masalah kemarin tentang penurunan berat badan masih kurang ya, mungkin masih ada, bisa tanya lagi di sini. Jadi untuk hari ini kita memang gimana caranya kita kulit kita agar tetap muda. Orang kan pinginnya jangan sekarang kan muda, tetapi muda bisa dengan secara nggak instan ya, dengan secara nggak instan, tetapi sebenarnya apa yang dimasukkan di dalam tubuh kita itu adalah sebenarnya racun untuk kedepannya bagi tubuh kita, kadang kita nggak ngerti. Jadi ini di David akan jelasin, tadi sudah jelasin mulai dari cara sampai dari cara makanannya, cara pemakaian. Kita butuh sih dibersihkan wajah itu, haruslah dibersihkan pakai toner mungkin ya, jadi pakai cara-caranya itu kayak apa untuk yang laki-laki, terus konsumsi konsumsi apa yang benar buat kita agar vitamin apa yang cocok. Jadi semuanya ada sudah dibahas tadi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa tanya atau mungkin David mau melanjutkan lagi yang lebih detailnya lagi. Oke, mungkin lebih detailnya aja ya, biar teman-teman bisa ngikutin. Kayak mungkin sedikit melanjutin yang tadi Mbak Anis sebutkan. Mungkin kalau untuk teman-teman saya yang agak nggak ngeh istilah-istilah yoga, mungkin versi sederhananya itu seperti saat teduh. Jadi meditation, mulai sensorinya di apa ya lebih peka lagi, jadi dari situ kita bisa merasakan ketenangan batin atau cari hal-hal positif yang membantu self healingnya kita sendiri. Itu versi singkatnya ya. Cuman gini, mungkin itu sedikit hal-hal dasar untuk teman-teman untuk memulai merawat wajah ya. Nah sekarang kalau yang sudah berusaha tapi ternyata nggak optimal gimana tuh, soalnya mulainya dari mana? Karena saya ada beberapa teman-teman saya ya, itu kasusnya horor.
Misalnya dia asalnya cuma mau menggemukkan badan, dia minum obat, langsung break out. Jadi wajahnya itu jerawat besar-besar, merah-merah ungu, sampai nutupin wajah itu sudah kayak saya kalau teman-teman lihat foto-fotonya itu kesian sih, ada cewek yang 6 tahun dia masih menghadapi wajah seperti itu, pindah-pindah klinik nggak sehat-sehat, nggak bersih-bersih. Harusnya harusnya tadi kasih dong ada contoh fotonya begitu, Fit. Contoh Kesian untuk teman-teman. Nanti yang lihat live-nya nanti tiba-tiba berkurang. Horor. Tapi mungkin kalau teman-teman yang mau lebih detail gitu bisa DM saya atau WA saya. Nanti saya tunjukin nggak apa-apa supaya tahu kalau misalnya di luaran sana itu kadang ada teman-teman yang salah langkah, akhirnya wajahnya itu parah. Nah, itu kasihan, ada yang dari obat-obatan, ada juga yang ternyata dari facial aja terus tiba-tiba bermasalah. Terus ada juga yang di treatment peeling karena kulitnya nggak kuat akhirnya inflamasi merah atau salah pakai skincare gitu. Nah, itu tahapannya gimana? Nah, biasanya masalah yang paling sederhana itu mungkin karena selama ini perawatan wajahnya Anda itu terlalu banyak memakai chemical. Jadi belum tentu alami. Tuh. Nah, itu biasanya tahu dari mana itu chemical. Itu misalnya ya, yang paling mudah diketahui, kita punya jerawat, terus dalam waktu 1 hari jerawatnya hilang. Itu chemical. Dan jerawatnya itu bukan hilang, tapi itu ditekan di dalam masuk ke permukaan kulit. Nah, itu nggak alami, guys. Ya, karena yang benar seperti saya bilang, layernya itu perlu ke atas, bukan ditimbun. Oke, jadi uh, makanya ada teman-teman yang bilang, aduh kalau saya lepas dari skincare ini, saya takut nanti keluar keluar semua. semua. Jadi ketergantungan. Ya, itu karena yang Anda pakai sekarang sifatnya sintetis atau chemical. Ya, misalnya Anda mau ke versi natural atau organik, tolong jangan khawatir karena transisinya itu Anda harus punya kelapangan hati. Punya hati yang besar untuk menerima proses itu. Jadi ada kalanya jangan langsung di stop yang chemical itu, terus tiba-tiba ganti yang organik. Itu badannya shock nanti kulitnya. Jadi mungkin yang mana dulu yang mau habis, misalnya tonernya mau habis, diganti. Lotionnya mau habis, baru diganti. Cleansernya mau habis, baru diganti. Jadi pelan-pelan. Terus nanti semasa transisi itu ada kemungkinan jerawatnya yang selama ini ditimbun muncul semua. Ya, kalau muncul semua, jangan khawatir guys. Itu cara alami badan untuk detox. Oke, jadi kalau muncul semua, ya munculkan semua sampai meletus, terus nanti recovery. Nah, kalau kalau skincare-nya benar, nanti sampai bekas jerawatnya pun hilang. Jadi biasanya itu jerawat ya dari muncul merah, pink-pink, terus ke merah, terus mulai ada nananya dikit, mulai ada hijau-hijau, pecah, jadi merah tua, terus jadi warna coklat. Setelah itu nanti coklatnya luntur sendiri, sudah nggak ada bekas. Misalnya ada bekas pun, selama badan kita sehat dan kita tahu cara treatment wajah, itu bekas jerawat bisa hilang. Ya, dan ini berlaku juga untuk komedo dan pori-pori besar. Jadi belum tentu semuanya itu jawabannya harus di laser atau di peeling. Kenali tipe kulit Anda, misalnya tipenya oily atau berminyak, itu punya kemampuan untuk recovery yang sudah rusak itu. Ya, gitu. Ya itu Terus, ya tadi dari David ya. Jadi kenali wajah Anda, tapi kenali kulit Anda sebenarnya ya, bukan wajahnya. Jadi kulit nah, kulitnya itu kulit wajahnya itu dikenalin dulu. Anda harus mengenal aku itu termasuk tipe yang gimana. Itu ada pertanyaan kulit saya tuh kering. Saya memakai sheet mask apa ini? sheet mask, Masker masker, ya, masker. masker 2 kali, sekali, Dari terus sini. di chemical atau alami, maksudnya gitu. Oke. Dari Milda. Ah, kalau kulitnya kering,
saat memakai itu kerasa hydrated nggak? Gitu. Terus biasa tahu dari mana itu alami atau enggak, itu biasa nggak bisa kelihatan langsung dalam berapa minggu. Itu kelihatannya itu setelah pemakaian 1-2 tahun. Mukanya tambah awet muda, atau tambah boros, atau tambah Tapi iritasi. kalau Milda ini, aku tahu orangnya, dia keringnya tuh bukan hanya di wajah sebenarnya. Jadi Oh, oh. sampai di kulit-kulit sini tuh dia kering. Jadi Hmm. sarannya mungkin banyak lagi air putihnya atau banyak nutrisi dari dalam. Banyak Ya. nutrisi dari dalam. Jadi kacang almond tadi itu bagus ya. Iya bener kan? Hmm. Terus banyak minum air putih itu, terus eh apa? Omega 3 juga bagus, bener nggak? Oh, Ya, ya. seperti itu. Terus untuk perawatan dari luar itu biasanya mungkin pakai kayak tadi alpukat, kayak yang kamu bilang alpukat madu itu kan untuk agar agar apa kulit lebih lebih tidak kering lagi. Menurut saya Ya. seperti itu. Nggak Bener apa bisa enggak? menarik Itu ada kotoran-kotoran. pakarnya di situ. Iya. Ya. Tapi kalau Cuma Milda ini bukan hanya kulit loh, di sini loh. Kalau nggak salah eh, eh, di sini juga dia kering. Jadi memang dari kulitnya. Nah, itu tolong bagaimana David untuk lebih bagusnya apa yang harus dilakukan? mungkin untuk lebih detailnya, saya bakal tanya-tanya ya. Kalau bisa Bu Milda tolong DM DM, saya ya di DM David Instagram aja saya. Milda ya. Di Ya, Instagram kamu nanti bisa DM. betul. Jadi kering itu biasanya dilihat keringnya itu seberapa. Ada yang kulitnya mengelupas, itu kering. Ada juga yang mulai warnanya lebih putih atau merah dibandingkan warna leher. Itu sudah tahap radang. Kalau misalnya sampai mulai muncul bentol-bentol merah, dan itu bukan jerawat, itu sudah lebih parah lagi kondisinya. Jadi itu sudah iritasi. Nah, kalau sampai tahap iritasi, berarti itu sudah produknya chemical banget ya. Jadi biasanya sih kalau mau lebih sederhana sih bisa lihat dari komposisinya ya. Tapi coba lebih mudah kalau kita communicate lebih detail aja secara private aja DM. DM. Ya, Karena DM kan David katanya ya. Mbak Anis kan ini seluruh badan juga kering. Kulitnya ya. Heeh, itu bisa jadi kurang minum air atau badannya stres atau mungkin lagi depresi itu ada yang gitu Oh atau ya. sistem pencernaannya lagi bermasalah. Ya, biasanya ada yang seperti itu jadi eh Complicated ya berarti ya. Jadi kita ya nggak bisa kasih, oh kamu begini nggak bisa. Jadi harus benar kita harus betul. komunikasi langsung apa yang dialami oleh si A ini ya. Jadi Betul. ya jadi nggak Karena semua orang. Jadi dari banyak hal. Aku boleh menyapa dulu di sini ada Mami Ading dari Semarang. Mami Ading, hai Master Pilates Yoga di Semarang. Iya, namaste, selamat datang, semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke. sorry teman-temannya saya sendiri yang nggak saya sapa. Saya, Tapi kalian saya mengerti siapa kalian. karena aku sudah kenal dengan kalian gitu ya. Aku memperkenalkan sama kamu Fit sebenarnya. Thank Tuh, terus you. teman kamu kenalin ke aku. Untuk jenis kulit kulit seseorang apakah bisa berubah dengan bertambahnya usia? Very Iya. good question. Yes. Jadi terutama kalau untuk cowok, wajahnya nggak akan mengalami perubahan skin type kecuali dia keadaannya stres banget atau gangguan hormonnya banget. Pokoknya kondisinya ekstrim baru kemungkinan berubah skin type. Atau mungkin dia pindah lokasi. Misalnya dari Indonesia dia pindah ke Eropa. Nah, bisa jadi perubahan skin type. Tapi untuk wanita, ini agak tricky karena wanita itu 80% aktivitas di tubuhnya itu semua hormonal. Hmm. Ya, jadi biasanya setiap 5 tahun itu terkadang wanita bisa berubah skin type-nya. Setiap 5 tahun, ya.
Jadi ada kalanya teman-teman itu ada yang memakai skincare sudah cocok 5 tahun terus tiba-tiba kok kerasa kebal, dicek oh skin type-nya berubah. Nah itu tolong dimonitor gitu, sensitiflah terhadap wajah Anda. Dan kedua, bisa jadi berubah skin type saat wanita itu hamil atau melahirkan. Ya, biasanya kalau pada saat hamil itu seharusnya wajahnya lebih glowing. Ya, itu patokannya. Kalau nggak glowing, cepet cepet dibantu kondisi badannya, cara nutrisi supaya kembali glowing. Karena kalau nggak glowing itu, karena biasa yang program anak di sini ya, saya tahu itu cuma dikasih obat penguat rahim sama obat menahan muntah. Biasanya gitu aja, menahan mual. Tapi nggak terlalu benar-benar dikuatkan secara nutrisi. Nah, karena mami-mami ini yang lagi hamil atau mau melahirkan, itu kan badan banyak merasakan stres akibat hormon. Juga nutrisinya banyak disedot oleh janin dan baby. Jadi ya kan pinginnya kita setelah melahirkan anak wajahnya nggak jadi boros kan. Gitu. Baju boleh ganti daster, tapi wajahnya tetap forever young. Tuh, jadi Iya, memang biasanya bisa apa kalau kita waktu hamil itu bukan tergantung hormon seseorang berbeda-beda ya, Fit? Seperti aku dulu anak yang pertama itu waktu hamil anak pertama itu kelihatan cerah, muda, lebih cantik karena anak cewek kan, anaknya cewek. Jadi betul. kelihatan shining dulu, iya. Tapi anak yang kedua karena anaknya cowok, jerawat tuh banyak banget gitu loh. Oh, Iya oh. bener. Ya, Ternyata ya. wah ini kayaknya anakku cowok deh. Ternyata iya gitu. Itu apa juga mempengaruhi di sana. Jadi setiap kehamilan nggak harus kita wajib nih muka kita harus glowing misalnya. Ah, Tapi ah, ah. itu kan enggak kan. Mungkin tergantung hormonal kita saat itu. Setiap orang kan beda-beda. Setiap manusia yang ada di dirinya itu kan beda-beda gitu. Betul. Beberapa case memang ada yang seperti gitu. Cuman biasanya saya anjurkan kalau memang mau program anak sebelum hamil, tolong dijaga badannya secara nutrisi. Misalnya punya stamina yang kuat untuk olahraga belum tentu sehat dan itu biasanya ketahuan di saat hamil gitu. Tapi memang tolong kalau khusus untuk kasus hamil dan menyusui itu tidak ada standar dunia ya. Oke, ada teman yang setelah melahirkan gitu 2 bulan kemudian sudah balik singset. Ada yang baru bulan Ada. ke-6 baru mulai turun. Ada yang ternyata kena komplikasi yang lain. Nah, Ada yang forever big. forever nggak turun-turun. Nah, itu case-nya spesifik sama dengan wajah. Nah, tiap case beda-beda. Oke. Jadi untuk hal seperti ini misalnya setelah ini masih ada pertanyaan bisa DM saya aja. Oke, Tapi ya teman-teman. kita bisa Ya, oke, berubah. karena waktunya udah mau habis ya. Bener Iya. kan? Daripada nanti keputus, David bisa kasih sedikit masukan buat teman-teman untuk masalah kulit ini. Oke, yang paling penting untuk menjaga kesehatan kulit ini itu uh, pulihkan gambar diri Anda, ya. Karena kalau secara mental, secara psikologi Anda sendiri lemah, apapun yang terjadi di wajah Anda itu Anda nggak bisa appreciate, jadi mudah panik. Nikmati aja proses alaminya untuk healing dan jangan paranoid. Carilah teman yang bisa membangun mental atau perasaan Anda dan bisa mungkin memberikan solusi yang bagus supaya nggak mudah panik. Karena untuk wajah untuk beberapa orang kadang masalah sensitif, ya, gitu. Sip. Iya, ada pertanyaan nih sedikit nih. Bagaimana Oke. caranya mengetahui kebutuhan air pada tubuh kita ya perharinya untuk menghindari kekeringan kulit tubuh? Mbak Anis Mengetahui pernah kebutuhan pelajarin. mengetahui kebutuhan air di dalam tubuh itu tiap orang nggak sama ya. Tiap orang Iya. pasti nggak sama kebutuhan akan air di dalam tubuhnya. Nah, cara untuk mengetahuinya gimana ini, Fit? Dia pada tanya tuh ke kamu. Oke. Itu versi simpelnya berat badan bagi 30. Ya. Ya, Mbak Kuning, tuh berat badan dibagi 30. Tapi kalau sudah minum airnya cukup, tetap kering kulitnya,
DM saya. Pasti David ada ya. yang something wrong. Ya. Ya. Oke teman-teman Oke. semuanya, hai guys semuanya yang ada di situ ya. Ya pada malam hari ini itu perbincangan kita ya masalah seputar kulit wajah ternyata hari ini sama bagaimana menanganinya dan kalau ada jerawat di sana mungkin Anda dikasih obat ABC ditaruh